Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk, dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan, serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpah kepadamu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu, dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, nescaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Ubahlah kerananya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah, beramallah, dan jangan lalai selama tali dengan dua hujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kenderailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengenderai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya, kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu, sebelum pintunya terbuat rapi. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Dekatilah ulama yang mutakin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan barakah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa, dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat barakah daripadanya. Bila kau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah,
selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Aku mengajak kamu menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Wahai mereka-mereka yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syekh, membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, nescaya engkau akan jadi ubat bagi makhluk, menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas lain Allah Azza wa Jalla. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah rasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Redalah atas ketentuan takdirnya, jangan kau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Allah, Maha Pencipta, pemberi rezeki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang kadim, yang abadi dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka, barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun, apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya, sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya, dan dekat kepadanya. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk sentiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengharungi segala cubaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karamah,
keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Fikirlah bahwa di dunia ini, suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Taubatlah engkau dari riyak dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebahagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai, orang riyak. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis, tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa, dalam menerima segala ketentuannya. Sentiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib, dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik, daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Kolbu ini tidak akan beruntung selagi belum sampai ke tingkatan kurban kepada Allah Azza wa Jalla, yang Maha Kadim, azali dan abadi selama-lamanya. Janganlah suka mendesak, hai munafik, apakah yang kau miliki itu lebih baik daripada yang dimiliki selainmu? Engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk paukmu, manisanmu, kudamu, dan kekuasaanmu. Kolbu yang jujur pergi menghindar daripada makhluk, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan, tetapi tidak memperdulikan sedikit pun. Ia terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengadakan hubungan batin dengannya. Sebab Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memenuhi keperluanmu di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarimu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau sentiasa berpegang kepada kalam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam ke atas lembaran putih. Mengabdilah kepadanya sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kalbumu, dan membawanya ke hadrat Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya menyebabkan hatimu memiliki dua sayap, yang dapat kau buat terbang untuk menghadap kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya.
Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Kuncilah pintu kalbumu, hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah saja. Bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat. Sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu. Janganlah bersikap tamak. Sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, kada dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau sentiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Di antara ciri orang yang arif billah azza wa jalla adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka dan rela terhadap semua kada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ahwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu, sebelum datangnya maut sebab, bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup, sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkah kaki kalbumu, agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu, karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan dan hartamu tidak akan diberkatinya.